Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Marilah kita melangkah ke acara pada susunan acara pertemuan rutin AMTI sekecamatan Mandai, Jumat 18 Juli 2025. Pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Samsidar SAG. Kepada Ibunda disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Shadaqallahul azim. Sambutan Ketua Majelis Taklim Uhwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penyuluh agama Islam Kecamatan Mandai, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Korcam, Koordinator Kecamatan Asosiasi Majelis Taklim Indonesia Kecamatan Mandai, yang terhormat Ibu dan Ketua beserta anggota Majelis Taklim se-Kecamatan Mandai, dan terkhusus kepada teman-teman kami Majelis Taklim Uhwah Islamiyah, dan terkhusus ke panitia yang telah melaksanakan persiapan kegiatan kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di Masjid Babul Jannah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mudah-mudahan kita akan mendapat bimbingan dalam pelaksanaan ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang di akhir zaman kita mengharap syafaatnya nanti. Amin. Kami dari Majelis Taklim Uhwah Islamiyah sebagai tuan rumah mungkinnya saya memohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang, itu mohon dimaafkan. Baiklah, mungkin sedikit kata sambutan dari saya mewakili tuan rumah bahwa pelaksanaan kegiatan ini bertepatan ya, dua kegiatan, yaitu
penyuluhan agama Islam yang akan disampaikan dari Bapak Ibu penyuluh agama Islam dari Kecamatan Mandai, dan ada juga kegiatan arisan yang 2 kelompok, yaitu dari Kecamatan Mandai yang mungkin beberapa majelis taklim yang diikuti. Kalau tidak salah tadi ada 10 majelis taklim ya Ibu Korcam. Dan ini juga kami perkenalkan ibu-ibu majelis taklim kami yang baju hitam, kerudung hijau. Nah, ini anggota kami. Kami ada 40 orang pengurus. Mungkin karena hari ini masih ada yang berkegiatan di luar, akhirnya inilah yang mewakili kami. Mungkin saya izin Pak, karena ini kan banyak rangkaian acara. Saya seperti biasanya memang setiap tanggal 15, cuman karena ada kegiatan yang lain akhirnya kita alihkan di hari ini. Ini juga kami mungkin sedikit suara kami agak berubah karena kemarin ada serentetan kegiatan kita, yaitu di Kabupaten Maros, yaitu memperingati Hari Jadi Maros yang ke-66, yang ada juga kegiatan sepekan acara Gauk Meraja. Gauk Meraja ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat internasional karena dihadiri oleh 12 negara, dan alhamdulillah kita juga memperingati hari jadinya AMTI Ibu ya yang ke-10, dan kita rangkaikan beberapa acara kemarin. Ada, kalau tidak salah ada sampai 7 kegiatan, mulai dari kirap ya, acara jalan santai, sampai di acara pertandingan vokal grup dan kasidah. Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali, meskipun saya ya bagian terkecil dari peserta kemarin memperingati hari jadi AMTI, tapi saya kira Kecamatan Mandai kita bersyukur sekali karena hampir semua perlombaan kita menang, terutama dari PowerPoint ya, syukur sekali. Tapi kami juga sudah berusaha maksimal, cuman karena memang kita penilaian yang terbaik lah itu yang akan mendapat penghargaan. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf jika ada, sekali lagi kami mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan arisan di tempat ini ada yang kurang. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Koordinator AMTI Kecamatan Mandai, yaitu Ibu Rahmawati Daud SS. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penyuluh dari Kecamatan Mandai dan jajarannya, yang saya hormati Wakil Ketua Koordinator di DPD AMTI Kabupaten Maros, dan saya sayangi para ibu ketua majelis taklim yang sempat pada hari ini, yang hadir pada hari ini, serta anggota-anggota majelis taklim yang ikut dalam AMTI Kecamatan Mandai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kekuatan, sehat, dan kesempatan untuk hadir bermajelis pada hari ini. Salawat dan salam tak terlupakan junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu, saya tak pernah berhenti mengucapkan rasa syukur kepada ibu-ibu yang pernah berpartisipasi dalam hal menyambut Muharram. Alhamdulillah, Kecamatan Mandai dinyatakan yang terbaik pada kegiatan Muharram. Alhamdulillah.
walaupun masih ada kegiatan lomba satu, yaitu lomba penilaian sekretariat. Insya Allah ada beberapa majelis taklim yang ada di Kecamatan Mandai ikut berpartisipasi dalam lomba sekretariatnya. Mudah-mudahan ini baru wacana. Dengan hasil perolehan sudah dinyatakan adalah Kecamatan Mandai merupakan juara umum. Iya, mudah-mudahan tahun depan kita akan menjadi tuan rumah. Insya Allah. Harapan saya mudah-mudahan dengan kerjasama di antara kita semua untuk mensiarkan Islam, marilah kita bersatu dalam hal menjalankan syiar Islam di Kecamatan Mandai pada umumnya, di lingkungan kita pada khususnya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan rumah karena ada dua kegiatan pada hari ini. Bukannya kita ini kebetulan sekretariat untuk AMTI Kecamatan Mandai belum ada. Apalagi kita belum dikukuhkan, tapi insya Allah akan rencanakan dikukuhkan pengurusnya. Masjid ini sudah menerima kita untuk berkegiatan tiap bulannya. Jadi setiap bulan itu kita gilir. Bulan lalu di Al-Iman Sulindo, bulan ini alhamdulillah ketua menerima kita menjadikan Masjid Babul Jannah, ya? Untuk kita tempati bermajelis dari Kecamatan Mandai. Sekali-kali mohon maaf, saya ucapkan terima kasih banyak ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk selalu bermajelis taklim, untuk selalu bermajelis. Olehnya itu lagi terima kasih banyak ibu-ibu atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Hamzah selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mandai. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua AMTI Koordinator Kecamatan Mandai, yang kami hormati khusus Sahibul Bait, ya Ketua Majelis Taklim Babul Jannah Kria, dan yang kami muliakan semua ya ketua-ketua Majelis Taklim yang hadir dalam kegiatan pengajian oleh Asosiasi Majelis Taklim Indonesia Kecamatan Mandai. Teman-teman para penyuluh agama yang saya banggakan, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi yang pertama-tama kami dari kantor urusan agama, khususnya para penyuluh agama, mengucapkan selamat ya hari ulang tahun AMTI yang ke-10. Kemudian di bulan ini kita juga memperingati hari ulang tahun Kabupaten Maros. Semoga Maros semakin jaya dan keren. Amin. Kemudian di bulan ini juga kita selaku umat Islam memperingati tahun baru Hijriyah. Jadi suatu kesyukuran besar yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam suasana insya-Allah dalam keadaan pengajian, dalam keadaan silaturahmi, maka tidak ada tempatnya kecuali surga yang dijanjikan oleh Allah. Amin.
Hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Jadi sedikit pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara masalah terkait dengan bulan ini. Apa itu bulan Bulan Muharram. Sekarang Bu, tahun berapa sekarang tahun Hijriah? 1447 atau 1446? 47. Jamaah. Yang mana benar Bu? 1446 atau 1447? 47 atau 46? Alhamdulillah. Jadi 1447 itu tahun barunya Hijriah. Nah, sekarang Muharram berarti kita berada di bulan tahun baru. Mungkin selama ini Bu, ya, kita hanya lebih banyak mengenal bulan-bulan Masehi. Ya, mulai dari Januari, Februari, Maret. Nah, sekarang saya ingin menguji apakah kita ini selaku umat Islam bisa hafal enggak? Ya, bulan Muharram. Bahwa semestinya kita umat Islam harus lebih banyak paham terkait dengan bulan-bulan Hijriah. Betul tidak? Betul. Kita mulai. Saya dulu, Bu. Baru sebentar kita tes siapa-siapa yang hafal. Ya. Dapat hadiah. Muharram. Ikut semua. Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab. Syaban. Ramadan. Syawal. Zulkaidah. Zulhijjah. Tapi sayang, tidak apa-apa Bu. Lebih baik kita sedikit, yang penting kita bisa paham bahwa ini semestinya kita harus hafal. Ya. Coba dari sini dulu Bu Di, separuhnya ini dulu. Ibu kita menjadi juri Di, jadi juri Ki. Ya, sebentar kita tuh sendiri sudah jadi juri. Ya, sekarang ya di sini Bu. Sekarang kita yang mana lebih besar suaranya sebentar antara di sini dan di sini. Pak Gore orang. Oke. Sebelah kanan Muharram. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Safar, Syaban. Oke, dikali 0. Blanky. Nah, sekarang di sini. Ya, coba. Muharram. Kali 0 juga. Kita kasih ulangi satu kali bisa? Ya, Muharram. Saya tidak bisa mentomi. Muharram. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Kalau ada satu orang yang hafal ke saya, kasih hadiah. Masya Allah. Ayo siapa? Oke, kita tunjuk satu orang. 1, 2, 3. Nama-nama bulan Muharram. Hijriah, bulan Hijriah. Grogi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulkaidah. Salah Bu. Syawal dulu Bu. Ya. Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Ada lagi? Zulhijjah. Ibu Haji dari Pau-Pau ini. Ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Iya. Rajab, Syaban, Ramadan, Bulan Hijriah 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan,
Jangan berbisik. Rajab, Syaban, Ramadan. Oke, kalah. Diulangi. Kalau kita terima semua, ulangi Indonesia. Ulangi dari awal, dari awal. Ayo. Ulangi Ulang dari jadinya. pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Salah. Nggak ada syawalnya. Nggak ada syawal. Ayo. Baik. Napanya dikerja ibu-ibu. Ya. Cocok mi. Ya, sebenarnya apa-apa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Terima kasih. Tapi Bu. Alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Bulan Muharram adalah bulan tahun baru Hijriyah. Yang semestinya kita umat Islam, kita layan, membesarkan, memahami terkait dengan ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan di bulan Muharram? Ya. Ada yang bisa menjawab apa yang kita lakukan di bulan Muharram? Hijrah. Satu, apa lagi? Berpuasa, apa lagi? Zikir. Apa lagi? Baca Al-Quran. Siapa lagi? Kebaikan. Ternyata ini semua Bu, bahwa bulan Muharram itu salah satu bulannya Allah. Kalau bulannya Allah berarti jauh lebih mulia. Maka alangkah ironisnya kalau ini bulannya Allah, bulan mulianya Allah, kita tidak bisa mulia. Tapi kalau kita bisa mulia di antaranya di dalamnya dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan puasa dan di bulan-bulan Muharram dan sebagainya, maka kita akan ikut mulia, Bu. Jadi yang pertama kita harus memperbanyak Zikir. Jadi zikir apapun yang dianjurkan oleh agama itu bisa bernilai pahala dan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di hadapan Allah. Saya kasih contoh, Bu. Di bulan Muharram, 10 Muharram itu salah satu zikir yang perlu mesti kita harus perbanyak, zikirnya Nabi Yunus. Nabi Yunus, Bu, ya. Jamaah. Itu Nabi Yunus menghadapi 3 kegelapan, Bu. 3 masalah sekaligus. Ternyata Allah berikan jalan keluar. Ya, Bu, ya. Jadi apapun masalah kita, Bu, perbanyak zikirnya Nabi Yunus. Kenapa saya katakan? Coba, Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Maka mengalami 3 kegelapan. 1, kegelapan tak kala di dalam perut Ikan. maka Yunus tidak bisa apa-apa, Bu. Yang kedua, kegelapan tak kala ikan itu berada di dalam dasar laut. Sudah 2 kegelapan. Kegelapan tak kala, Bu, tengah malam tiba. Di dasar Tommy, di dalam perut ikan Tommy, gelap malam Tommy, tidak ada kehidupan. La yamutu wa la yahya. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam memberikan contoh terkait dengan keyakinan bahwa kita harus yakin akan Allah. Makanya, Bu, zikirnya Nabiullah Yunus itu, Bu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kegelapan apapun yang kita hadapi, ingat Allah, ada Allah. Zikir, Bu. Zikir. Insya Allah ada jalan keluar. Kita bayangkan, ya, ini menandakan, mengajarkan terkait dengan tauhid Nabiullah Yunus alaihissalam. Kegelapan apapun yang kita hadapi, masalah pun yang kita hadapi, perbanyak istighfar, perbanyak doa-doa ini. Ya, Bu, ya? Ayo kita sama-sama mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 5 kali, Bu. Ya, ayo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Termasuk punya Bu. Di antaranya Bu, punya menantu, punya anak, kalau tak kalah mau melahirkan, baca doa ini. Ya, baca doa ini, tiupkan dalam air, ya, air putih. Insya Allah izin dengan istighfar, memohon maunah kepada Allah, maka akan ada jalan keluar. Ya, ternyata ini Bu, saya itu pernah didatangi sudah beberapa kali. Beberapa kali meminta, saya bilang, saya tidak tahu. Saya belum cukup untuk itu, saya belum bisa. Tetapi dia meminta sekiranya, dan saya bacakan ini. Dan alhamdulillah, ya, ternyata ya selang waktu alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mempermudah adalah Allah, kita hanya berikhtiar berdoa, Bu. Ya Bu ya, segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada menantu tak ada anak-anak tak, ya, bacakan itu. Memperbanyak zikir itu dianjurkan di bulan Muharram. Makanya perbanyak zikir, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, salawat, maka insyaallah kita akan mulia di bulannya Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya banyak sekali zikir yang dianjurkan dalam agama kita. Salah satu contohnya Bu, zikirnya Nabi Ibrahim. Apa zikirnya Nabi Ibrahim Bu? Itu Bu, Raja Namrud mau membangkar Nabiullah Ibrahim, ternyata api itu tidak bisa bermanfaat, tidak bisa merusak, tidak bisa memudaratkan kepada Nabiullah Ibrahim. Coba bayangkan. Apa zikirnya Nabiullah Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Coba bayangkan Bu, pada saat Nabiullah Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, maka semua datang kepada Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, angkat tanganmu kepada Allah, doamu mustajab. Tapi Nabiullah Ibrahim menyatakan hasbunallah, bukan ciptaannya Allah yang saya inginkan, tetapi Allah yang saya inginkan. Mengantar terkait dengan pengetahuan tauhid, di situ awalnya Nabiullah Ibrahim, bapaknya penyembah patung. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditangkap Ibrahim oleh Raja Namrud untuk dibunuh dan dibakar. Nah, pada saat itu Namrud menyatakan hancur, selesai. Tapi zikirnya Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah, di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah memerintahkan api itu menjadi dingin dan keselamatan kepada Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Itu tadi Bu, hasbunallah. Nah, ini yang dipakai orang-orang tua kita, ulama-ulama kita Bu, patolak bala. Patolak bala ini Bu, patolak bala ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Coba bayangkan Bu, kalau angin itu datang, maka akan mendatangkan kemanfaatan. Tapi kalau angin untuk merusak, tidak ada tolak bala. Inilah doa yang perlu kita perbanyak. Kalau angin datang, maka keberkahan dan kebaikan yang dia bawa. Kalau hujan datang, maka keberkahan, kebaikan yang dia bawa. Apa yang terjadi? Ini zikirnya Nabiullah Ibrahim. Kalau api Bu datang, bukan mudarat yang dia bawa, tetapi melainkan kemanfaatan. Ini yang kita harapkan. Maka inilah doanya Nabiullah Ibrahim, apapun yang ada di alam ini akan mendatangkan sebuah kebaikan. Ya, ayo kita sama-sama Bu, 5 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir.
Perbanyak ini Bu. Ya Bu ya. Perbanyak zikir ini, maka insya Allah semoga Allah menjauhkan kita dari bala. Semoga Allah menjauhkan kita dari mara bahaya. Semoga Allah menjauhkan apa yang terjadi kalau itu besar maka dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita perbanyak. Yang kedua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala Muharram itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahagiakan keluarganya. Coba bayangkan. Kalau bulan Muharram, Nabiullah Ibrahim membahagiakan keluarganya. Coba, dulu itu kapan Bu? Ya orang-orang tua kita, itu para suami membahagiakan istrinya. Dengan membelikan sero, apa lagi? Timba, apa lagi? Panci, baskom, apa lagi? Patapi. Dulu itu Bu, bahagia sekali mi keluar kalau ada mi panci, ada mi sero, ada mi apa. Kenapa? Bahagia mi makan mi sekeluarga. Di situ Bu, itu kebahagiaan seorang istri pada masa lalu. Maka mi bersama dengan keluarganya. Itu mungkin diterjemahkan bagaimana Rasulullah SAW membahagiakan keluarganya. Tapi sekarang, konteks sekarang tentu beda. Apa kira-kira yang bisa membahagiakan istri? Ya, sekarang konteksnya beda Bu. Pulus. Ya, yang pertama Bu, ya seandainya ada suami-suami di sini Bu, berikan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sesuai dengan zaman kita, maka belikanlah emas kepada istrimu. Yang kedua, berikanlah kepada anak-anakmu HP yang bisa dia pakai belajar. Ya Bu ya, kasihlah istrimu uang. Ya, ini Bu yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika bulan Muharram. Ya Bu ya, ini yang perlu kita contoh. Yang ketiga, di bulan Muharram juga Bu kita diajarkan untuk saling ya bersedekah, berbagi. Itu Bu, orang tua kita mungkin itu yang diterjemahkan ya nenek-nenek kita. Itu dulu orang miskin Bu. Miskin dulu orang-orang dulu kita dulu Bu. Ya, karena ingin makan banyak ingin berbagi, maka sesuatu yang sedikit bisa menjadi banyak. Itu dibikin, itu yang biasa disebut dengan peca. 5 liter Bu. Ambil satu kampung. Itu yang diterjemahkan oleh orang tua dulu kita. Dari yang sedikit untuk bisa berbagi, maka yang sedikit bisa menjadi banyak, maka harus dipecah. Kenapa? Ingin berbagi Bu. Dulu orang tua kita itu Bu, perih kasih. Kenapa? LOP dia mamak dengka, ya. Susana ditapi diaga dan sebagainya. Luar biasa. Udah sama sekarang. Makanya kita harus banyak-banyak Bu. Ya. Yang ketiga, yang keempat, ya, di bulan Muharram ini, ya, kita harus banyak-banyak, ya. Pertama berzikir, yang kedua membahagiakan keluarga, nah, yang ketiga apa Bu? Bersedekah, yang keempat berpuasa. Ya, jadi sebaik-baik puasa di bulan setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Di antaranya ada 10, 9, 10, 11. ya, Yaumul Bid, Senin, Selasa, Senin, Kamis, termasuk semua yang jelas berpuasa di bulan Muharram. Tapi puncaknya pada 10 Muharram. Ya. Jadi sebelum ditutup Bu, ya kita sama-sama kembali menghafal ini Bu. Jadi sebentar kalau pulang ke Ibu nak, tanya anak tak. Nak, menghafal itu bulan Muharram, bulan-bulan Hijriah. Ya. Itu Bu. Kalau memang tidak nak hafal, bagaimana cara motivasi dia? Jangan dimarahi, padahal kita tidak sendiri tidak hafal. Ayo kita sama-sama Bu. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, di antara yang 12 ini Bu, ada 4 bulan yang mulia. Yang mana itu Bu? Muharram, Ramadan, Rajab, Ramadan, dengarkan dengarkan dulu Bu. Ya. Ada 4, minha arba'atun hurum,
Ya, pertama Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Ya Bu ya. Jadi 4. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Karena bukan Ramadan, Ustaz. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ini adalah bulannya Allah dan ini adalah bulan mulia. Dan yang terpenting Bu, tolong jangan dianggap bulan Muharram adalah bulan nakasa. Iya. Hati-hati Ki. Biasa bilang 10 Muharram. Hati-hati Bu. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, Ana inna dhanni abdi. Saya berada pada sangkaan hambaku. Itu firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Kalau kita yakini bulan Muharram, nakasa. Hati-hati Ki. Saya menikah bersama Muhammad. Ya. Jadi saya kasih ke Bu, Muharram itu Mulia. kasih ke contoh. Tanah haram berarti Mulia. Yang mana itu tanah haram? Haramain? Ka'bah. Ya, itu Bu, haramain. Berarti kalau bulan haram, nah bulan ini adalah mulia, bulannya Allah, bulan mulia. Mari kita muliakan. Mari kita muliakan. Maka ada kemuliaan yang ada simpan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap bahwa ini adalah bulan nakasa dan sebagainya. Nah, justru beruntunglah Bu, semestinya kita umat Islam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Muharram. Kenapa? Ini bulannya, bulan mulianya Allah Subhanahu wa taala, Bu. Dalam Al-Qur'an ini Bu, coba buka. Ya, buka inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Ya, di antaranya itu minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Itu tadi Muharram, Bu. Ya, itu Muharram tadi. Bayangkan, Allah memuliakan bulan ini, kita yang menjadikan nakasa. Nah itu, makanya Bu, bulan Muharram ini adalah bulan mulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mulia di bulan ini dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, di bulan Muharram ini Bu, mari kita ya mendapatkan kemuliaan Muharram. Ya, dengan sama-sama berdoa, berzikir, berbagi, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya menutup dengan segala kekurangan dan kelebihan kami dari KUA, khususnya para penyuluh agama. Ya, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Marilah kita menuju kegiatan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa atubu ilaih. Alhamdulillah wa syukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.